Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya. Kami agungkan Engkau, kami puji Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan atas nama-Mu setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang olehnya kami memperoleh keselamatan selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit bumi dan segala isinya. Karena itu malam ini izinkan kami belajar dari firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru agung kami, ajarkanlah kami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena tanpa Engkau kami tidak akan bisa mengerti sabda-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Engkau guru agung kami, tegur kami, ingatkan kami. Kalau kami salah, biarkan kami belajar dari firman-Mu agar kami melangkah ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bersyukur buat malam ini, malam yang Tuhan beri bagi kita. Kita sudah berada di penghujung bulan Oktober. Tanpa terasa hari demi hari berlalu dan waktu demi waktu berlalu, betul? Tapi Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan tetap bersama kita, Dia tetap setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Kita akan lihat ada beberapa perumpamaan-perumpamaan dan salah satunya yang ada di sini adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Anda harus ingat di dalam Matius ayat ini masih terhubung dengan kejadian yang mengikutinya. Kita ingat Yesus pernah bertanya jawab dengan murid-murid tentang siapa yang terbesar dalam kerajaannya. Dan Yesus mengambil seorang anak kecil menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus katakan, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga kalau kamu tidak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini. Lalu kemudian Yesus lanjutkan lagi dengan pernyataan-pernyataan tentang penyesatan dan tentang orang-orang yang menyesatkan. Kita udah ingat minggu lalu kita belajar tentang itu. Celakalah orang yang menyesatkan orang lain, ya, apalagi orang-orang anak-anak kecil atau orang-orang yang belum mengerti tentang firman Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan kita harus sangat berhati-hati menyampaikan apa yang disampaikan firman Tuhan. Jangan suka-suka hati menyampaikan pengajaran dan apalagi kalau pengajaran yang disampaikan itu salah. Itu sebabnya firman Tuhan mencatat jangan semua mau menjadi guru. Karena siapapun yang menjadi guru dia harus mempertanggungjawabkan pengajarannya di hadapan Tuhan. Amin. Ya karena itu Yesus ingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati dalam membimbing dan mengajarkan sesuatu. Jangan sampai kita disesatkan atau menyesatkan. Kita sampai di dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada dua versi bisa Anda lihat dalam Injil Sinoptis. Ya, yaitu yang pertama di Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14 ini. Lalu kalau Anda lihat di bawah perikop perumpamaan tentang domba yang hilang, di situ tertulis Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Artinya di dalam Lukas 15 ada juga cerita yang mirip dengan itu. Walaupun sedikit mungkin ada perbedaan dalam tulisan, jadi saudara harus mengerti, Matius mungkin mendengar melihat dari cara pandangnya sendiri. Dan pada waktu Matius menulis, dia masih melihat ada keterkaitan antara apa yang Yesus ajarkan sebelumnya dengan apa yang dia tulis. Lalu Lukas di sini mencatat sedikit berbeda,
Karena di pasal 15 ayat 1 di situ Lukas berbicara tentang pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu berarti apa yang dimaksud Lukas di sini, bahwa pada waktu Yesus menyampaikan berita ini, di situ ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, yang bertanya jawab dengan Yesus, dan atau mungkin mereka berbicara satu dengan yang lain. Di dalam Lukas ini mereka bilang ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, sedikit berbeda ya. Kalau tadi di Matius berbicara tentang sambungan dari apa yang Yesus sebutkan di atas, tapi di Lukas mungkin melihat dengan cara yang berbeda, atau mungkin di sekitar Lukas pada waktu dia berbicara. Lukas harus saudara tahu, Lukas mendengar kebanyakan berita itu dari Petrus dan yang lain-lainnya ya. Jadi kemungkinan besar dia tidak melihat langsung, tapi bisa saja dia hadir di situ, kita nggak tahu. Tapi kemungkinan besar dia tidak melihat langsung, dan di situ dia katakan ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia juga, hadir sebagai para kritikus sejati. Ya, mereka hadir untuk mengkritik Yesus saja. Nah, lalu mereka di tengah-tengah pertemuan itu mereka bilang, lihat, Dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Oke? Nah, saudara perhatikan ini. Lalu Yesus di sini bicara tentang perumpamaan. Dia masukkan perumpamaan ini. Perumpamaannya sama, saudara, nggak ada bedanya. Sehingga Anda bisa, itu sebabnya disebut Injil sinoptik, Injil yang sama. Tulisannya sama, walaupun mungkin sedikit berbeda audiensnya, tapi yang pasti inti beritanya sama. Ya, dan di ayat 4 ini ditanya juga di Lukas, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertolongan. Haleluya. Jadi saudara lihat di dalam Matius di ayat 18 ayat 12 katakan begini, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Sama kan? Ya, jadi hampir sama, ceritanya sama, nggak ada bedanya. Ya, tapi kemungkinan besar Matius tidak mencatat siapa yang hadir di situ. Tapi Lukas secara lebih terperinci menjelaskan di situ ada ahli Taurat, orang Farisi dan lain-lain yang bertanya jawab tentang Yesus yang mau duduk di antara orang-orang berdosa. Saya ingat abang saya, Pendeta David, pernah berkata begini, gereja seharusnya menjadi seperti mesin cuci. Masuk kotor, keluar bersih. Oke? Gereja tidak boleh menjadi kumpulan kaum elit, di mana orang-orang bersih semua yang ada di situ. Orang-orang yang wangi semuanya yang ada di situ. Atau orang-orang yang tidak bercacat celah semuanya yang ada di situ. Haleluya. Nah, gereja seharusnya menjadi tempat di mana sarang penyamun diubahkan menjadi sarang apa? Sarang lebah, mungkin bawa madu yang bagus gitu kan. Haleluya, tapi jangan nyengat gitu kan, lebah kan nyengat. Tapi kalau sarang lebah yang baik kan dia memberikan kontribusi yang baik gitu maksudnya. Ya, seharusnya begitu saudara. Yang masuk orang-orang yang kotor, yang jahat, yang tidak benar, yang mungkin dalam kata tanda kutip ditolak oleh kumpulan-kumpulan lain, orang-orang yang tidak dianggap, masuk lalu kemudian dibersihkan, disucikan, lalu kemudian diutus. Itu dia, ya. Gereja harusnya menjadi seperti itu.
Nah, itulah sebabnya saudara, Bapak, Ibu, kita mengenal Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Banyak cerita dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana gembala yang baik. Daud berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Yesus juga bicara beberapa kali tentang ini, saudara. Dalam bahasa Ibraninya, Tuhan gembalaku itu disebut Jehovah Rohi. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Nah, saya mau saudara mengerti dulu bagaimana gambaran struktur atau keadaan tanah pada masa itu di mana mereka menggembalakan domba. Pada masa itu para gembala ini tidak menggembalakan kambing domba mereka di belakang rumah. Ya, jadi jangan pikir wah ya, gembala-gembala itu gembalakan kambing domba di belakang rumah. Ada kandang babi kayak kita kan. Ada kandang babi lah, ada kandang ayam lah. Nah, berarti kandang kambing, kandang dombanya gitu juga di situ. Enggak begitu saudara ya. Jadi gembala kambing, gembala domba atau gembala binatang apapun pada masa itu, mereka itu hidupnya terpaksa berpindah-pindah. Namanya nomaden, saudara. Jadi orangnya terpaksa berpindah-pindah karena mereka itu harus mencari tanah yang luas. Kadang-kadang mereka temukan tempat itu di pegunungan, di gua-gua, mereka bisa bermalam kalau dekat gua. Ya, lalu ada kemungkinan besar juga di padang belantara, saudara. Jadi Anda harus bayangkan tempatnya itu bukan di belakang rumah, ya. Jangan berpikir dia punya kandang, dia taruh, dia patokin di belakangnya supaya kambing dombanya nggak pergi, nggak ditangkap singa gitu kan. Itu sebabnya Daud pernah berbicara, kalau singa datang aku akan mengoyak rahangnya. Karena apa? Karena memang pada waktu itu kandang domba ini berada di luar, nggak boleh berada di kota. Mereka harus cari tempat di luar. Ya, nah dan yang biasanya menjaga itu adalah anak yang paling muda atau orang yang tidak punya kemampuan bekerja lain. Nah, orang-orang itulah yang disuruh menggembalakan kambing atau domba. Oke, nah di sini Yesus berikan perumpamaan. Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Saudara, Anda tidak boleh membayangkan kata sesat ini dengan misalnya jemaat gereja yang keluar dari gereja. Ya, karena kata sesat ini tidak ada hubungannya dengan seseorang yang keluar dari sebuah gedung gereja atau perkumpulan gereja atau sinode gereja, bukan, nggak ada hubungannya. Kata sesat ini artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah seseorang yang tidak melalui jalan yang benar. Oke, dia salah jalan. Itu dia kata sesat, saudara. Jadi dia berbuat yang tidak senonoh, dan menyimpang dari kebenaran. Nah, biasanya kalau orang yang keluar dari sebuah gereja atau satu perkumpulan itu nggak pernah mau ngaku salah, betul kan? Selalu bilangnya oh dia yang salah gitu kan, ya udahlah gitu. Tapi kata sesat itu seseorang yang sedang menyimpang dari kebenaran. Saya bawa saudara sebentar ke Yehezkiel pasal 33. Kita lihat di situ Yehezkiel pasal 33. Ada dua tipe saudara, tipe pertama. Di sini Tuhan berbicara kepada Yehezkiel sebagai penjaga. Artinya Yehezkiel ini dianggaplah sebagai gembala bagi orang-orang Israel karena dia bertindak sebagai nabi di sini. Di ayat 1, ayat 2, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga itu melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya, kalau ada seorang yang memang mendengarkan suara sangkakala itu, tetapi dia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Jadi tugas penjaga adalah meniup sangkakala.
Haleluya. Memperingatkan kepada seseorang itu bahaya. Jangan lakukan itu. Jangan buat ini. Jangan buat seperti ini. Karena kalau kau buat ini, engkau akan menghadapi bahaya. Engkau akan menghadapi murka Tuhan. Oke? Jadi Bapak Ibu mengerti, tugas penjaga, tugas hamba Tuhan hanya mengingatkan. Hanya mengingatkan, kalau yang diingatkan itu mau mendengar, maka dia menyelamatkan nyawanya. Tapi kalau orang itu tidak mau didengar, tidak mau mendengar, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Oke? Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Haleluya. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, tugas seorang hamba Tuhan memperingatkan orang lain. Saya percaya ini berlaku bukan hanya bagi hamba Tuhan, tapi bagi kita semua. Tugas Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di sini, kalau Anda melihat seseorang yang salah jalan dan Anda tidak menegur dia, maka kesalahan itu bisa ditanggungkan atasmu. Karena engkau lihat, tapi engkau tidak mau memperingatkan dia. Tapi kalau engkau melihat seseorang salah jalan dan dia mau diperingatkan, maka engkau menyelamatkan nyawamu dan nyawanya dia juga. Haleluya. Oke, nah ini. Dan di ayat yang ke-7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Oke? Sebagai anak Tuhan, tugas kita itu tidak gampang. Saudara harus mengerti bahwa amanat agung tidak dimulai pada masa Yesus. Banyak orang berpikir amanat agung dimulai pada waktu Yesus mau terangkat ke sorga saja. Dia memberikan perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Enggak. Missio Dei atau amanat misinya Tuhan itu terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Missio Dei ini sudah dicetuskan. Ya, bahwa dia akan mengutus anaknya sendiri. Dari keturunan perempuan itu akan diutus untuk menghancurkan, meremukkan kepala ular itu. Haleluya. Berita tentang pengampunan dosa dan penyelamatan ini sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Artinya apa? Tuhan tidak mau siapapun binasa. Haleluya. Makanya saudara perhatikan di ayat yang 11. Saya lanjut aja ya, nanti kita enggak banyak bicara, atau kita baca aja lah, kita baca. Kalau aku peringatkan kepada orang jahat engkau pasti mati, tapi engkau tidak memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kalau Anda lihat ada orang yang berbuat salah, Anda menangis. Anda sedih, tapi saudara diam aja. Anda enggak bilang, "Ma, ini salah, Pak, ini salah, Bu, ini salah. Temanku ini salah." Kalaulah dia mati di situ, kalau tadi Anda bilang mungkin dia salah, dia mungkin sempat minta ampun pada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Saya percaya kalau dia minta ampun kepada Tuhan ada pengampunan dosa bagi dia. Tapi kalau dia merasakan kadang-kadang orang buat dosa, buat salah, gak ada yang tengok kok. Ya kan? Lihatlah besok kalau Tuhan tegur aku minta ampun. Kalau Tuhan gak tegur, jalan aja. Gitu kan? Kadang-kadang kan kita gitu, ngetes dulu, ngetes. Ada kutukan Tuhan gak kalau aku buat ini? Ada murka Tuhan gak? Kalau gak ada murka Tuhan berarti aman. Dia gak lihat. Mungkin Tuhan lagi sibuk ngurus 7,8 miliar lagi orang yang ada di luar sana. Aku gak dilihat Tuhan, aman. Ya kan? Akhirnya apa? Dosa itu terus dilakukan lagi. Dilakukan lagi. Dan akhirnya hati nurani pun berhenti berbicara kepada dia.
Ya. Engkau lihat orang jahat itu berbuat yang jahat, tapi engkau tidak tegur. Anda bersalah. Kalau dia mati, Tuhan bilang, aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Walaupun saya percaya bukan karena itu Anda nggak bisa masuk surga, saya percaya bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan akan bertanya padamu, dia kan tetanggamu, masa kau nggak bisa ingatkan dia? Dia berbuat jahat di depan matamu, kau tidak menegur dia. Resiko Tuhan, nanti aku gimana, nanti aku begini, begitu. Kalau aku ingatkan dia dipukulnya aku gimana, ya itu resiko. Ya kan? Kalau dipukul kasih pipimu yang satu lagi. Siap itu baru pukul balik. Enggak main-main, jangan ya, jangan begitu. Saya joking aja. Ya, jadi Yesus pun gak ada bilang kasih, kalau ada yang tampar pipi kananmu kasih pipi kirimu. Siap itu kan gak dibilang apa. Tapi enggak ada. Saya percaya maksud Yesus bukan begitu. Bukan siap pipi kanan, siap pipi kiri bertonjok satu kali, bukan saudara. Ada orang yang pernah tanya, Pak Yesus kan gak pernah bilang siap kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau ada yang tampar pipi kananmu kasih pipi kiri. Siap itu kan Tuhan Yesus gak bilang apa-apa. Saya bilang maksudnya gimana? Kalau siap itu kupukulkan berarti gak ada salah katanya. Gak bisa, kalau Yesus bilang kalau ada yang tampar pipi kananmu berikan pipi kiri, artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Iya kan? Jadi udah pasti gak boleh tonjok-tonjokan lagi siap itu saudara ya. Nah, yang pasti kita harus mengingatkan mereka. Memperingatkan mereka bahwa jalan yang kau tempuh ini salah. Jalan yang kau tempuh ini menyimpang dari kebenaran. Itulah dosa. Saya ingatkan saudara kemarin dosa, akar kata dosa adalah missing the target. Saudara mengerti? Anda tembakan anak panah, Anda ada target di situ. Tapi karena Anda melenceng sedikit, mungkin Anda melenceng 1 mili saja dari sini, akhirnya anak panah itu tidak sampai di sasaran. Karena kalau Anda tarik 1 milimeter melenceng di sini, maka Anda tahu itu akan sampai jauh dari sasaran. Demikian juga dosa, itulah yang disebut dengan dosa. Dan itu juga yang disebut dengan penyesatan atau sesat. Jadi kalau ada orang yang sesat, yang harusnya targetnya ke sini dipersiapkan Tuhan, tapi kemudian dia salah jalan 1 mili saja, firman Tuhan katakan tugas mula memperingatkan dia. Haleluya. Engkau harus memperingatkan dia agar orang jahat itu tidak mati dalam kesalahannya. Tetapi ayat 9, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya tetapi engkau menyelamatkan nyawamu. Ya, ini bukan nyawa yang sekarang saudara. Artinya apa? Engkau menyelamatkan nyawamu di sana. Karena engkau sudah memperingatkan mereka. Haleluya. Engkau sudah peringatkan orang yang sesat itu, orang yang salah itu. Dan engkau anak manusia katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Haleluya. Tuhan gak mau ada seorang pun yang binasa. Saudara lihat ini, bukan hanya di Yohanes 3 ayat 16 ada tertulis ayat itu, tapi di sini juga. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Haleluya. Supaya dia hidup. Ya Pak, kalau dia buat dosa rupanya langsung mati? Enggak. Tapi sama seperti yang dilakukan Adam dan Hawa, mereka mati secara rohani. Seperti yang tadi saya bilang, perlahan-lahan hati nuraninya ini mati. Tidak bisa lagi ditegur. Roh Kudus bahkan tidak bisa berkata apa-apa lagi kepada dia. Karena apa? Dia sudah tutup hati nuraninya. Setiap kali diperingatkan jangan buat dosa, jangan menyimpang, jangan pikiran yang macam-macam, jangan buat yang macam-macam. Dia bilang,
Aku udah cukup baik kok. Itu lihat di sana orang begini begitu. Orang mencuri korupsi ratusan miliar. Aku cuma 5 jutanya. Ya karena aku cuma 10 jutanya. Saudara kadang-kadang kita begitu kan. Kecil kok. Korupsi kecil kok. Saudara, semakin engkau mengadjust, mengatur pikiranmu supaya engkau bisa menerima kesalahan yang kau buat, semakin Roh Kudus tidak akan berbicara lagi kepadamu. Hingga satu hari dia akan tarik diri daripada kita. Karena apa? Roh Kudus bilang gak ada gunanya kok. Gak ada gunanya aku berdiam dalam tubuh itu. Karena dia sendiri menolak apa yang kukatakan. Karena Roh Kudus datang untuk apa? Menegur kita akan dosa. Yang tidur tolong dibangunkan dulu. Udah capek-capek kali mungkin yang tidur itu. Ya, Roh Kudus datang untuk menegur kita akan dosa, penghakiman, dan hidup yang kekal. 3 hal. Roh Kudus menegur manusia akan dosa. Jadi kalau Anda tertemplak karena dosa, bertobat. Berarti Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Haleluya. Yang kedua, Roh Kudus akan bicara tentang penghakiman. Apa yang akan terjadi nanti. Kalau kau buat ini, kau akan binasa. Lalu tentang hidup yang kekal. 3 hal ini yang diperingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Itu sebabnya kalau Anda terus menerus menahan dia berbicara kepadamu. Kalau Anda terus menerus menghalangi dia berbicara kepadamu. Maka lama kelamaan dia akan berhenti. Terserahmu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa. Kalau Tuhan memaksa dari awal, dunia ini mungkin sudah, ya kalau saya kadang-kadang saya bilang, kenapa Tuhan gak paksa aja ya? Kenapa Tuhan ciptakan pohon itu di tengah-tengah taman tersebut? Itu aja logikanya kan. Kenapa? Kenapa Tuhan harus ciptakan pohon itu? Karena Tuhan tidak mau manusia menjadi sama seperti robot. Sudah ngerti robot? Robot tinggal pakai remote digerakkan kemana-mana. Robot tinggal diperintahkan apa yang dia mau bilang, apa yang dia mau buat. Tinggal diperintahkan. Robot tidak punya perasaan, tapi manusia punya perasaan. Robot tidak punya jiwa, tidak punya roh, tapi manusia punya jiwa dan punya roh. Itu sebabnya engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa. Haleluya, bukan halelupa ya. Haleluya ya. Ingat ya, jangan halelupa. Haleluya. Saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa. Katakan kepada kawan kanan kiri saudara. Kalau mau gamblang kali bilang, ingat ya, kau bukan kera ya. Ingatkan anak-anak kita, kau bukan kera. Kau bukan monyet. Haleluya. Engkau manusia sempurna yang diciptakan sesuai dengan gambaran Kristus. Roma 8 ayat 29. Haleluya. Kita diciptakan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya. Kita serupa dengan gambaran Kristus. Kalau ada di antara kita yang pesek, waktu pulang ke sana udah mancung itu. Ada yang hitam-hitam kali, waktu pulang ke sana udah segar kali itu. Terang benderang. Haleluya. Semua diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saudara mengerti tubuh kemuliaan? Tubuh yang mulia. Haleluya. Jangan cari Pak Oktav dengan tubuh kayak gini di sana nanti. Oh ya, aku lebih ganteng dari ini nanti. Haleluya. Ya kan Pak Murti? Jangan cari Kesia dengan hidung kayak gitu nanti. Mana Kesia? Mancung kali dia nanti. Percaya kalian lihat nanti di sana. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Haleluya. Haleluya. Jangan ada yang merasa minder. Tiap kali kau lihat kaca, kok ginilah hidungku itu. Jangan bilang, puji Tuhan. Pesek-pesek mulia ini. Hitam-hitam mulia ini. Haleluya. Kenapa? Aku serupa dan segambar dengan Bapa. Dulu saya gak bisa terima. Dulu saya sulit menerimanya. Tapi begitu saya belajar firman Tuhan, saya bisa menerimanya. Kenapa? Karena memang aku diciptakan identik dengan dia.
sama dengan dia. Haleluya. Aku diberikan perasaan sama seperti Bapa punya perasaan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, Anda belajar mengerti perasaan Tuhan juga. Jangan cuma minta Tuhan ngerti perasaan kita. Kita diciptakan sama dengan dia. Kenapa Anda bisa menjadi pencemburu? Karena Tuhanmu juga pencemburu. Ya kan, dia nggak mau engkau menyembah yang lain. Dia nggak mau engkau memberikan waktunya lebih dari dia. Kadang-kadang ingat Abraham, waktu Abraham diberikan anak, tadinya dia punya waktu bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Begitu diberikan berkat, fokusnya kepada berkat. Itu sebabnya kadang-kadang ada di antara kita, bahkan saya pun juga, belum Tuhan kasih langsung 1 triliun. Karena mungkin kalau udah dikasih 1 triliun banyak kali proyekku. Gak ada uang aja proyek jalan. Apalagi banyak uang gitu kan. Tuhan bilang kalau kau kasih kau 1 triliun, kau mungkin tak kemana-mana aja udah. Di sini aja lah kau dulu, gini lah kau dulu kata Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu kok, Tuhan tahu. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan izinkan kita mendapat berkat itu step by step. Langkah demi langkah, tahap demi tahap. Haleluya. Dia ciptakan kita sama dengan dia. Itu sebabnya pohon di tengah-tengah taman itu harus ada. Tapi dia peringatkan kepada Adam pada waktu itu. Pohon ini jangan kau makan buahnya. Karena kalau kau makan maka kau pasti mati. Matinya bukan mati jasmani. Itu sebabnya banyak orang yang berbuat dosa, terus berbuat dosa. Karena apa? Dia lihat udah buat dosa masih aman kok. Udah buat salah masih bisa tenang aja kok. Udah buat dosa berkat datang terus kok. Gitu kan? Kadang-kadang kan masih ada yang berpikiran begitu. Bapak ini baru semalam aku buat dosa. Tetap kok berkat Tuhan ada padaku. Iya, ingat berkat bukan datang dari Tuhan saja. Berkat datang dari Tuhan. Tapi rezeki datang dari kerja kerasmu dan Bolis juga kadang-kadang kasih berkat loh. Iblis tuh kasih rezeki lebih kadang-kadang dari yang Tuhan kasih. Karena apa? Dia tahu kalau engkau dikasih rezeki lebih, engkau bisa menjauh dari Tuhan. Iya kan? Kalau engkau dikasih tender terus, doa pasti gak datang. Ibadah pasti gak datang. Kenapa? Pak, aku online aja Pak. Kenapa? Lagi kerjaan banyak kali nih Pak. Puji Tuhan lah Pak. Oh Tuhan memberkati aku nih Pak. Puji Tuhan. Nanti per bulan ku antar Pak. Saya pernah tahu lah orang yang tidak beribadah tapi mau berikan perpuluhan di sini. Saya pernah bilang, saya minta maaf, saya nggak terima perpuluhan Anda, saya bilang. Karena saya tidak pernah lihat Anda. Oh Pak, saya ibadah online. Mana buktinya ibadah online, ku bilang. Saya mau datang dulu beribadah. Sambil Anda beribadah bawa perpuluhanmu. Karena firman Tuhan bilang bawalah persembahan dan persepuluhan. Haleluya. Kecuali Anda punya checklist datang ibadah, foto. Nah aku percaya. Benar, saya dosen loh. Karena itu saya cek orang ini yang hadir, yang enggak hadir, yang tipu. Ada kan sekarang pakai Zoom. Oh nama ada, besar lagi, huruf besar semua dibuat. Tapi orang enggak pernah nampak. Nah saya kalau yang gitu-gitu saya anggap enggak masuk itu. Ya. Anda boleh menipu manusia tapi Anda tidak bisa menipu Tuhan. Intinya bukan soal ibadah online dan onsite. Tapi yang saya mau sampaikan, jujurlah di hadapan Tuhan. Kalau Anda melihat berkat, selidiki. Benarkah berkat ini datang karena aku takut akan Tuhan? Benarkah berkat ini datang karena aku ikut di jalan-Mu Tuhan? Haleluya. Berkat pasti datang. Karena itu janji Tuhan bagi kita. Haleluya. Janji Tuhan bagi kita. Ayat yang ke-11 tadi. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya apa? Halo. Yeskel 33 ayat 11. Supaya dia hidup. Tuhan gak mau seorang pun binasa. Enggak.
Jangan pikir Tuhan mau aku mati, Tuhan mau aku binasa. Enggak, saudara dengarkan ini. Bahkan sejak dari permulaan kejatuhan manusia pun, Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak serta-merta mematikan mereka. Bahkan kadang-kadang saya mikir lebih gampang dua manusia ini Tuhan pencet kasih mati aja di situ kan. Tinggal ambil tangan dari atas, cet, macam matikan semut. Apa sih susahnya Tuhan? Kenapa sampai harus, generasi demi generasi, ribuan tahun lamanya, manusia ini terus jatuh bangun. Kenapa sih? Enggak dipencet, cipta ulang aja gitu kan. Enggak bisa. Karena dia sudah berikan janji. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Haleluya. Engkau akan makan dari hasil tanah ini. Engkau akan menikmati dari hasil tanah ini. Dia udah berjanji. Dia Tuhan yang tidak bisa mengingkari janjinya. Karena janjinya adalah dirinya sendiri. Itu sebabnya Anda gak bisa berpikir kok ribet kali ciptakan manusia. Lihat dia jatuh bangun dalam dosa. Lihat dia berbuat dosa kemudian diampuni. Buat dosa minta ampun diampuni. Karena apa? Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Janjinya adalah dirinya sendiri. Haleluya. Itu sebabnya kalau ada 100 ekor domba yang satu tersesat, dia akan tinggalkan yang 99 itu. Karena apa? Seperti yang dikatakan Lukas tadi, di Lukas, Yesus katakan apa? Lukas pasal 15 tadi. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Orang Farisi, ahli Taurat katakan apa? Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ini saudara. Manusia bisa mengkritik Tuhan sesuka hatinya. Seringkali manusia tidak mengerti hatinya Tuhan. Itu sebabnya dikatakan demikian ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Itu sebabnya saya selalu katakan jangan bawa jemaat gereja lain ke tempat ini. Bawalah jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar nama Yesus ke tempat ini. Haleluya. Karena sukacita di sorga terjadi pada waktu satu jiwa yang belum pernah dengar nama Yesus sebelumnya bertobat. Haleluya. Tuhan senang kok dengan kita. 99 ini Tuhan senang. Kalau kita berkumpul, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dia senang. Dia bukan tidak senang. Tapi perhatikan firman Tuhan katakan, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor itu. Kalau Anda perhatikan orang-orang misi, Anda bisa mengerti kenapa mereka meninggalkan wilayah nyaman mereka. Kenapa mereka tinggalkan rumahnya, istrinya, anak-anaknya. Hanya untuk Injil itu. Minggu ini saya mungkin akan membahas tentang seorang misionaris dan kawan-kawannya. 3 orang anak muda yang masuk ke pedalaman Amerika Latin. Jim Elliot dan beberapa temannya. Yang baru masuk, kemudian mereka ditembak dengan panah beracun dan mati. Minggu lalu saya sampaikan sedikit. Bagaimana koran-koran di Amerika Serikat katakan 3 wasted lives. 3 nyawa yang sia-sia terbuang. Saya katakan kepadamu. Dari 3 orang itu. Minggu ini saya akan sampaikan. Ada hasil. Mereka mati terkapar jatuh di pinggir sungai. Mayatnya pun masih ada di pinggir sungai pada waktu tim pencari
pencari orang itu datang. Mereka masih menemukan 3 orang ini mati di pinggiran sungai. Tapi beberapa tahun kemudian ada satu anak yang mendengar Injil itu. Bahkan dari keluarga para pembunuh itu yang kemudian menerima Yesus dan menjadi hamba Tuhan. Sama seperti apa yang terjadi di Tanah Batak. Pada waktu Munson dan Leman. Pada waktu mereka masuk, memang pada masa itu mereka masih hidup dalam sistem kanibalisme. Tapi kemudian dari keturunan yang membunuh itu pun bangkit hamba-hamba Tuhan yang lahir dari mereka. Tidak ada darah para martir Kristus yang sia-sia. Haleluya, tidak ada saudara. Itu sebabnya satu jiwa bertobat, seluruh surga bersuka cita. Lebih daripada yang 99 ini. Saya nggak tahu apakah yang 99 ini Tuhan mikir, kalian kok di sini ngapain lah kalian? Ya kan? Ngapain lah kalian di gereja ini tiap minggu? Aku pun nggak tahu juga apa Tuhan mikir gitu dari atas. Iya kan? Karena saya percaya gereja mula-mula itu bukan gereja yang ngumpul-ngumpul, kutip kolekte, enggak. Mereka gereja yang rileks, setiap hari kumpul. Tiap hari satu keluarga datang bicara-bicara cerita tentang Yesus. Enggak ada nyanyi. Kenapa? Kalau nyanyi mungkin bentar lagi pun udah ada royalti. Iya kan? Ups, jangan nyanyi. Kenapa? Kalau nyanyi bentar lagi udah ada royalti. Makanya saya sekarang video-video YouTube potong semua lagu-lagu. Gak perlu ada lagu-lagu, khotbah aja biar didengar orang. Ya kan, takut nanti royalti pula lagi kan. Kalau engkau berikan hidupmu untuk Tuhan, maka royaltimu datang dari sorga. Kok engkau takut royalti di bumi kok? Berarti engkau gak percaya bahwa Dia yang memanggilmu setia dan akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Ya kan? Berapa sih royalti? Oke lah, mungkin lagunya dipakai di seluruh dunia, hebatlah royaltinya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di bumi, ngengat dan karat akan menghabiskannya. Itu sebabnya di surga akan ada kegembiraan lebih besar terhadap satu yang bertobat, yang sesat itu, daripada 99 yang kumpul nyanyi tepuk tangan tapi tidak buat apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu saya berkali-kali mengingatkan Anda, jadilah pemberita Injil. Jadilah misionaris. Setiap orang Kristen harus jadi misionaris. Haleluya. Walaupun tidak setiap orang Kristen yang harus pergi jadi misionaris. Tapi setiap kita adalah misionarisnya Kristus. Karena kata misionaris berasal dari kata apostolos. Artinya orang yang diutus. Engkau diutus Bapa. Yesus katakan kepada murid-murid, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Jangan bilang, oh Pak, saya tunggu pengutusan lah dulu. Ngapain? Tunggu siapa? Aku yang taruh tangan di atasmu. Iya kan, kadang-kadang orang pikir, oh kalau enggak ditompang tangan kayak mana mau pergi. Kalau engkau dengar suara itu, pergilah. Beritakan Injil. Amin. Beritakan Injil, pakai tanganmu ini, share kabar baik. Jangan cuma foto dari lantai 3. STT Misi William Carey, wah cantik pemandangannya. Ya kan Via? Haleluya, pakai tanganmu ini untuk memberitakan Injil. Amin. Iya, beritakan Injil. Ada khotbah, ada firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Waduh saudara, Anda lihat penginjil-penginjil hamba-hamba Tuhan yang gak lewat sekolah teologi, sekarang booming pengajaran mereka. Hanya karena apa? Mereka mau melakukan. Anda tamat S1, S2, S3, apapun gak ada. Aku video aja 200, 300 video ada, tapi subscriber cuma 300 pun gak sampai. Dia gak tamat S1, S2, S3 teologi, tapi subscriber hampir 300.000 orang. Dia makan dari firman itu. Lebih dari orang-orang lain yang bekerja siang malam, dia makan dari firman itu.
Karena itu jangan takut, harus hak cipta, harus royalti. Kenapa? Tuhan tahu bagaimana mencukupkan kebutuhanmu. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Haleluya. Ini dia yang dikatakannya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara perhatikan kata-kata ini. Ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak perlu pertobatan. Artinya apa? Ada orang-orang benar yang merasa tidak perlu bertobat. Hati-hati, hati-hati. Haleluya, hati-hati. Saya pernah mengajarkan saudara, kalau saya tidak salah itu adalah kutipan dari siapa? Johannes Calvin, John Calvin. Calvin katakan orang Kristen adalah seseorang yang bertobat setiap harinya. Karena itu jangan merasa Anda tidak perlu bertobat. Jangan merasa Anda tidak perlu minta ampun di hadapan Tuhan. Oh, aku benar kok. 1 Yohanes 1 ayat 10. Jikalau ada di antara kamu yang merasa benar, kita baca aja dulu. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kalau ada yang dapat silakan baca dengan suara kuat. Ayat 10. Dengarkan ini, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ayat 8 bilang apa? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Adakah di antara kita yang bisa sehari tidak berbuat dosa? Mungkin dalam perkataanmu, mungkin dalam pikiranmu, mungkin dalam tingkah lakumu, ada saja kesalahan yang kita perbuat kok. Jangan pernah berkata, oh enggak perlu aku minta ampun dosa. Pak Oktav kan enggak bisa buka pintu tiap hari untuk dengar pengakuan dosaku, enggak perlu. Enggak perlu minta aku buat kotak di satu situ kemudian ada dengar Pak Oktav aku buat begini. Enggak usah. Datang kepada Bapamu yang di surga. Karena dia perantaramu yang sejati. Gak ada hamba Tuhan yang bisa menjadi perantara untuk pengampunan dosamu. Kristus yang menjadi pengantara itu. Karena dia sudah mati dan darahnya tercurah untuk pengampunan dosamu dan dosaku. Itu cukup. Dia cukup bagi kita. Haleluya. Karena itu lebih baik kalau engkau mau berkumpul. Berkumpullah sebagai orang benar yang sadar bahwa kita perlu pengampunan dosa. Supaya tidak jadi sia-sia perkumpulan kita. Jangan menjadi orang benar yang merasa tidak perlu. Oh, aku karena benar di sini. Oh, aku karena pendeta di sini. Aku karena penatua di sini. Aku karena begini di sini. Jangan. Berkumpullah di sini karena Anda memang membutuhkan dia. Haleluya.